Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammut taslim ala sayyidil mursalin habibina wa syafi'ina Muhammadin an-nabiyil amin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fanawaina ta'alluma wa ta'lim wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa bi sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wad du'a ila al huda wad dilalata 'ala al khairi ibtigha'a mardatillahi wa sawabihi wa qurbihi. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Bapak-bapak, ibu, para jamaah yang dimuliakan Allah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dilimpahkan pula untuk keluarga dan para sahabat beliau serta kepada siapapun yang telah menyampaikan ajaran beliau kepada kita, termasuk orang tua dan guru-guru kita. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, anak cucu kita semuanya tetap berpegang teguh kepada apa yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga nanti di akhirat kita bisa dibangkitkan bersama-sama dalam barisan beliau dan mendapatkan syafaat dari beliau. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang akad sewa atau akad upah yang di dalam bahasa Arab disebut dengan ijarah. Ijarah kalau bahasa awaknya sewa, upah. Pekerjaannya jelas, upahnya jelas, orangnya jelas. Ya. Pekerjaannya jelas, orangnya jelas, upahnya jelas. Itu kalau kita menyewa orang, menyewa jasa. Atau kalau kita menyewa barang, berarti barangnya juga mesti jelas. Dan kita tegaskan lagi, dalam akad sewa menyewa, andai barang yang disewa tadi rusak, bapak-bapak ibu-ibu, andai rusak barang tadi dan rusaknya itu bukan karena kelalaian orang yang menyewa, kerusakan itu kerusakan alami saja. Ya, misalkan ada orang menyewa rumah kita, kemudian bocor gentengnya, ya bukan karena kelalaian orang yang menyewa ini, memanglah tibolo masonyo ataunya bocor, ya, atau patah kerannya, sampai seperti itu, patah kerannya, ya, bukan karena kelalaian, akan tetapi karena memang barang itu ada masanya, ada masa rusaknya, ya. Maka dalam kondisi seperti itu kerusakan ditanggung oleh pemilik barang, bukan penyewa, karena yang menyewa sudah bayar. Kalau di awaknya, bahasa awaknya pemalaluan pacah. Barang ini sudah disewa oleh banyak orang, pas di awak, pecahnya. Ya, yang nyewa barang ini sudah banyak, kebetulan saja pecahnya di tangan kita. Ya, kalau dulu pas zaman sekolah, dulu kawan cerita, kalau dulu pas masa-masa sekolah ada studio band, ya, jadi main drum, pecah simbal yang bunyinya itu, pecah simbal. Kecil orang nan punya tampe, aku ganti ke bara 500.000 sih, 500.000. Enggak bisa. Kenapa? Karena dia nyewa 1 jam. Rusak bagaimana? Sama seperti senar putus atau stick patah, itu kan banyak kalau zaman dahulu, ya. Kalau di studio. Itu semestinya dan seharusnya kalau kita lihat dari sudut pandang fikih, nanti kita kesampingkan dulu ikhtilaf tentang hukum musik dan itu sudah sering kita sampaikan. Nah, kalau kita tengok secara hukum fikih,
maka kerusakan barang yang disewa kalau terjadi bukan karena kelalaian orang yang menyewa, maka itu adalah tanggung jawab pemilik barang. Ya, kerusakan-kerusakan alami. Tapi kalau kerusakan itu terjadi karena kelalaian orang yang menyewa, apa contohnya kelalaian orang menyewa? Anaknya main-main di rumah ini rumah sewa, main bola di dalam rumah, misalkan dalam rumah pula main bola, pecah kaca jendela, ganti. Karena kerusakan itu terjadi disebabkan kelalaian, bukan kerusakan-kerusakan yang alami, yang memang normalnya rusak, bukan. Nah, ini barangkali yang banyak tidak diketahui oleh orang sekarang ketika melaksanakan akad sewa menyewa. Dan apapun perubahan yang akan dilakukan oleh penyewa terhadap rumah tadi, itu mesti minta izin lagi. Ya, kadang-kadang mesti didetailkan dalam akad. Ini rumah boleh dipaku atau tidak? Ini rumah boleh ditambah triplek dindingnya atau tidak? Misalkan disekat antara satu kamar, ini kebetulan ruang tengahnya agak besar, boleh nak disekat atau tidak? Atau halamannya boleh ditanam dengan tanaman kayu, tanaman tua ya, tanaman tua mungkin mau ditanam pohon mangga atau durian musangking misalkan. Kalau musangking itu kan beda aja lado, kalau lado ya 4 bulan cabui. Tapi kalau durian bertahun-tahun, akarnya juga kuat ya, menancap di tanah. Nah, jadi tanaman-tanaman seperti ini kalau mau ditanam di tanah yang kita sewa, bukan punya kita, ya sampaikan juga. Ya, ketika melaksanakan akad, apakah itu termasuk dalam jangkauan akad atau tidak. Nah, ini namanya sewa. Nah, sekarang kita masuk ke dalam akad baru. Sebagaimana sudah kita singgung juga pada Jumat kemarin, akadnya kalau dalam bahasa cerita-cerita lama itu sayembara. Ya, siapa yang bisa menyembuhkan anak saya maka dia dapat hadiah sekian. Ya, itu namanya sayembara. Apa bedanya dengan akad upah, Ustaz? Akad ijarah. Ini sayembara ini dalam bahasa Arab disebut dengan ju'alah. Ju'alah atau ja'alah. Apa bedanya? Perbedaan utamanya tentu dari sisi pekerjaan. Bedanya awak mau upah orang Ustaz dengan sayembara. Saya upah kamu untuk mengajari anak saya belajar membaca. Rate kamu setiap hari saya kasih 200.000. Itu contoh. Itu namanya apa? Ijarah atau upah. Tapi kalau ja'alah, akadnya seperti ini. Kalau kamu mampu membuat anak saya pandai membaca, maka kamu dapat 2 juta rupiah. Efeknya apa? Ketika si guru tidak mampu membuat anak ini pandai membaca, maka dia tidak dapat apa-apa. Tidak dapat apa-apa. Atau boleh jadi dia mampu membuat si anak ini pandai membaca hanya dalam 1 kali pertemuan. Sehari pandai membaca. Berarti kerja sehari dapat piti 2 juta. Tapi kalau sewa menyewa tadi, sehari dikasih 200.000. Berapa hari dia sehingga bisa dapat 2 juta? 10 hari. 10 hari 2 juta. Tapi kalau jualah enggak. Mau 10 hari dia buat, mau 2 tahun dia buat, flat tetap 2 juta. Nah, makanya kalau orang-orang yang ngambil ini orang-orang sudah pro. Ya, sehari selesai. Pandai ini anak membaca, ya sudah dia dapat 2 juta. Nah, berarti walaupun ini ya dari satu sisi tampak bagus akadnya, tapi ada satu hal yang membedakan dia dengan upah biasa tadi atau menyewa tadi, menyewa guru. Apa bedanya? Kerja dalam akad ju'alah itu tidak jelas, entah sehari, entah 10 hari, entah 20 hari. Sedangkan kerja dalam akad sewa menyewa jelas, berapa sehari sekian, berapa sebulan sekian, dan seterusnya. Nah, ini gambaran tentang akad al-ju'alah. Ju'alah. Soalnya sayembara ya, enggak tahu. Tahu sayembara? Tahu ya? Sudah umum ya bahasa ini.
Saya pernah ngajar orang Malaysia ketika di Mesir. Ambo sabui sayembara enggak tahu. Ya. Mungkin dia enggak pernah baca cerita dongeng, wallahu alam. Kalau lagi. Nah, apa landasan dalil tentang kebolehan akad ini? Nah, ini hadis tentang kebolehan ju'alah agak panjang. Tapi tidak apa-apa kita baca. Karena di dalam hadis ini juga banyak hikmah dan hukum yang bisa kita ambil selain dari akad ju'alah. Ini hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri tentang sekelompok sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang melaksanakan safar. Intalaqa nafarun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safratin safaruha. Di mereka berjalan hatta nazalu ala hayyin min ahya'il arabi, sampai kemudian mereka berhenti di sebuah kampung dari perkampungan Arab. Di salah satu perkampungan Arab mereka berhenti. Ya, kalau zaman dulu tidak ada hotel, Pak. Jadi orang berhenti di perkampungan terdekat. Fastadafuhum fa'abau ayyudayyifuhum. Sahabat Nabi ini pun kemudian meminta jamuan, ya, minta untuk dijamu karena memang itu merupakan adat orang Arab. Dalam kisah masuk Islamnya Salman Al-Farisi kita juga melihat itu, bapak-bapak, ibu-ibu. Salman Al-Farisi datang ingin berjumpa Nabi, dijamu oleh Ali bin Abi Thalib selama beberapa hari, tidak ditanya kamu siapa, dari mana, tidak ditanya. Kenapa? Karena adat orang Arab adalah dijamu orang ini dulu, dikasih makan orang ini dulu, dikasih minum dulu, baru ditanya dari mana, siapa, mau kemana. Orang litak dari tanya, itulah kira-kira adat orang Arab. Tapi orang-orang ini padahal mereka juga orang Arab, perkampungan Arab, tapi mereka tidak mau untuk menjamu sahabat-sahabat Nabi tadi. Tidak mau menjamu sahabat-sahabat Nabi, ya istilahnya kemudian sahabat Nabi pun beristirahat tentu di luar batas perkampungan tadi. Di luar batas kampung mereka kemudian beristirahat. Ternyata terjadi sebuah kejadian. Apa itu? Faludigha sayyidu dzalikal hayy. Sudahlah mereka ini pelit. Kemudian ternyata kepala kampung mereka ini digigit ular. Di sini tidak disebut hewannya, entah ular, entah kalajengking. Pokoknya kepala kampung ini digigit oleh hewan berbisa. Kampung Pidi, Pak Jorong mungkin ya, digigit oleh hewan berbisa. Fasa'aulahu bikulli syai'in la yanfa'uhu syai'. Mereka pun berusaha mencari obat untuk kepala kampung ini. Dengan apa kira-kira bisa diobati? Tapi tidak ada yang berhasil menyembuhkan kepala kampung tadi. Faqala ba'duhum, sehingga sebagian dari orang kampung tadi berkata, lau ataitum haula'ir raht, ya, alladzina nazalu. Coba kamu datangi orang yang berjalan tadi, orang yang tadi minta jamuan kepada kita. Ya, ini kita sudah tanya, sekampung ini tidak ada yang mampu menyembuhkan kepala kampung. Mungkin musafir tadi yang kita tolak tadi, barangkali ada yang pandai. Ya, la'allahu ayyakuna 'inda ba'dihim syai'. Boleh jadi mereka punya obat atau mereka punya tabib, mereka punya dokter. Fa'atauhum faqalu. Maka sebagian utusan kampung tadi pun mendatangi sahabat Nabi yang berjalan tadi. Mereka berkata, ya ayyuhar rahtu, inna sayyidana sesungguhnya penghulu kami, kepala kampung kami ludir, digigit hewan berbisa. Wasa'aina lahu bikulli syai'in la yanfa'uhu. Kami sudah berusaha dengan segala sesuatu yang kami bisa, tapi tidak ada yang mampu menyembuhkan kepala kampung kami. Ditanya,
Fahal 'inda ahadin minkum min syai'? Maka adakah di antara kalian yang mampu mengobati, yang punya obat? Faqala ba'duhum. Ini yang kita sebutkan kemarin. Orang-orang itu mungkin dia lah lita, panik dalam safar, lapar, langsung menjawab, "Na'am, wallahi inni la arqi." Ya, ambo pandai meruqyah. Nah, Bapak Ibu, ini penting juga ya. Ruqyah di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak diajarkan secara mendetail. Maksudnya bagaimana? Nabi datang, bukan Nabi yang mengajarkan ruqyah, tapi praktek ruqyah itu sudah dikenal sejak Nabi diutus. Orang-orang Arab sudah terbiasa melakukan pengobatan dengan cara ruqyah. Apa pengobatan dengan cara ruqyah itu? Pengobatan dengan membaca kalam-kalam tertentu, kalimat-kalimat tertentu dibaca untuk menyembuhkan penyakit. Sudah ada Bapak Ibu. Nah, ketika Islam datang bagaimana? Islam datang tidak membatalkan ruqyah sama sekali, seluruhnya tidak dibatalkan, tapi Islam hanya membatalkan ruqyah-ruqyah yang tidak sesuai dengan i'tiqad. Andai di dalam lafaz kalam ruqyah tadi ada permintaan tolong kepada jin, ada permintaan tolong kepada selain Allah, misalkan, ya, dan meyakini bahwasanya selain daripada Allah lah yang kemudian mengangkat penyakit tadi, maka hal itu dibantah, hal itu dibatalkan. Dibatalkan kalau ruqyah-ruqyah tidak sesuai syariat. Di sini juga tempat nanti ya, bagaimana praktek ruqyah. Jadi katanya apa? Inilah arqi, dan orang-orang Arab sudah kenal itu konsep ruqyah, mengobati dengan kalimat-kalimat tertentu. Tapi sahabat yang pandai meruqyah ini apa katanya? Fahal 'inda ahadin minkum min syai'? Maka apakah kamu punya sesuatu? Maksudnya apa? Maaf, salah baca. Walakin wallahi laqad istadafnakum falam tudayyifuna. Akan tetapi kami tadi minta jamuan kepada kalian, tapi kalian tak mau menjamu kami. Ya, tolong ubik ke pulau kampung kami ya. Kami tadi lah payah mencari ubik, tak dapat. Keciknya boleh pandai mau ubik, itu kalian pilih. Ya. Tadi kami minta jamuan pada kalian, tapi kalian tak mau menjamu kami. Fama ana biraqin lakum hatta taj'alu lana ju'la. Maka saya tidak mau mengobati, saya tidak mau meruqyah untuk kalian sebelum kalian janjikan bagi kami hadiah. Ada imbalan. Maka kemudian terjadi perjanjian. Apa perjanjiannya? Kalau nanti kepala kampung kami sehat, maka kalian dapat kambing. Berapa kambingnya? Dalam redaksi hadis istilahnya pakai qati'. Qati' ini kalau di makna maktu berarti satu kambing. Akan tetapi dalam syarah Syekh Mustafadib Al-Bugha, beliau sampaikan maksud qati' di situ adalah 30 ekor kambing. Angu orang tuh yuk. Jadi apa perjanjiannya? Kalau kamu mampu menyembuhkan atau kalau sehat kepala kampung kami, maka kalian dapat 30 ekor kambing. Fantalaqa yattafilu alaihi. Kemudian mereka pun berangkat jalan mencari ke pulau kampung tadi, wa yaqra. Kemudian dia pun membaca Al-Fatihah. Dibaca kemudian surat Al-Fatihah. Ya. Faka'anna manashata min iqal fantalaqa yamshi wa ma bihi qulbah. Setelah dibacakan Al-Fatihah, maka kepala kampungku umpama kambing lepih. Umpama kambing terlepas dari ikatan langsung lincah. Tadi rasul-rasul kamati sudah dia baca Fatihah langsung lincah. Maka kemudian fa'awfauhum ja'lahum alladhi salahuhum alaih. Mereka pun memberikan janji kambing tadi. Kenapa? Karena kepala kampung mereka sehat.
Jaga kambing tadi 30. Faqala ba'duhum iqsimu, bagi-bagilah kau. Kan tadilah sehat ke kepala kampung kau. Coba kita bagi-bagi ini kambing. Faqala alladhi raqa, tapi yang meruqyah tadi bilang, kan yang dapat hadiah tentu yang meruqyah. Apa katanya? La taf'alu hatta na'tiyan nabiyya fa nadhkura lahu alladhi kana. Jangan dibagi-bagi, jangan dimakan, jangan dikaca-kaca kambing-kambing ini sampai kita datang pada Nabi. Nah, wak tanya dulu kepada Nabi, ikut kambing yang kita dapatkan dari proses tadi kira-kira halal atau haram? Kira-kira perbuatan kita tadi itu diperbolehkan atau tidak? Nah, seperti ini kehati-hatian para sahabat Nabi, bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau orang kini kan datang ke ustaz tuh kalau lah jadi masalah baru datang ke ustaz. Nah, kalau orang kok dapat kambing datangnya ke ustaz. Ya. Nah, zaman kini dapat duit, niang-niang je ustaz. Dapat masalah baru kami mau ke ustaz. Tak balik. Ya. Jangan dibagi-bagi dulu kambing ini, jangan dimakan dulu sampai kita datang pada Nabi, sampai kita ceritakan kisah ini kepada Nabi. Nah, kemudian baru kita lihat kira-kira apa yang Nabi perintahkan kepada kita. Faqadimu ala Rasulillah fadzakaru lahu. Mereka pun sampai di Madinah, mereka sampaikan itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, Nabi kemudian berkata, wa mayudrika annaha ruqyah. Sudah Nabi dengar cerita orang ini yang menyembuhkan kepala kampung pakai Al-Quran tadi. Apa kata Nabi? Dari mana kamu tahu kalau Al-Fatihah itu bisa jadi ayat ruqyah? Dari mana kamu tahu Al-Fatihah itu bisa jadi ruqyah? Ya, ini kalau dalam redaksi yang lebih panjang, karena memang Al-Quran itu diturunkan sebagai syifa, sebagai penyembuh. Makanya sebenarnya bapak-bapak ibu-ibu, ya ini kan sakit bisu ular. Ini sakit digigit ular, sakit digigit kalajengking, ya salah satu obat. Kalau awak non Islam yo, tentu dibawa ke rumah sakit tentu perlu dibawa ke rumah sakit. Tapi ini juga bisa dicoba ruqyah. Ya, dibacakan Al-Fatihah kemudian diambuih. Ya, diambuih. Bil busaqi qalilan, kalau kata beliau, ado liuannya seketik. Ya, nama dia itu. Diembuskan. Sehat atau nak sehat bagaimana? Nah, kalau sehat tidak sehat untuk ayat-ayat yang dibaca, ayat-ayat ruqyah itu sebenarnya bukan hanya tergantung ayatnya Bapak Ibu ya. Bukan hanya tergantung ayat. Akan tetapi juga bergantung kepada siapa orang yang membaca. Makanya kawan kami, ada salah satu guru, beliau menyampaikan perumpamaan ayat-ayat ruqyah. Ayat ruqyah ada, tukang baca ayat ruqyah ada. Nah, tukang baca ayat ruqyah ini umpama pendekar, sedangkan ayat ruqyah itu umpama senjata. Pendekar yang hebat tanpa senjata sekalipun setan lari. Penyakit lari. Pendekar hebat tanpa ayat sekalipun atau tanpa senjata sekalipun setannya lari. Siapa contoh? Umar bin Khattab. Ya, alun baca ayat itu lari setan. Contoh siapa lagi? Imam Ahmad. Baru pakai sandal Imam Ahmad setan lari. Sandal saja alun Imam Ahmadnya deh. Itu pendekar hebat. Tapi kalau pendekar menengah ya paralu senjata. Tapi kalau orang pandian hendak pendekar punya senjata aja jadinya. Sama aja ndak. Itu makanya sebagian orang, bapak-bapak ibu, Allah 30 juz nah dibaca Al-Qur'an. Ya, nah penyakit kok ndak hilang. Bisa jadi. Kenapa? Karena ayat-ayat ruqyah sebagaimana tadi kita sampaikan itu umpama apa? Senjata. Senjata kalau di tangan pendekar maka efeknya luar biasa. Tapi kalau senjata di tangan orang yang memang tidak menguasai bela diri ya sama saja, enggak, malah membarik-barikan saja.
malah memberat-beratkan. Makanya ini penting. Orang kalau kuat yakinnya, kalau kuat imannya, apapun ayat dibaca insya Allah. Ya, kadang-kadang orang terpaku, aku ayat-ayat ruqyah dibaca ayat sekian, ayat sekian, ayat sekian. Nah, aku Al-Fatihah saja kok. Ini cuma Al-Fatihah dibaca. Dan yang hilang bukan cuma penyakit-penyakit yang dianggap gaib. Ini penyakit lahir. Ini penyakit bisa hewan. Entah ular, entah kalajengking, dalam hadisnya cuma ludir. Ya, pokoknya digigit hewan berbisa. Hilang penyakit tadi. Sehat langsung. Siapa kepala kampungnya tadi? Karena memang kuat. Ini ada juga pengalaman adik saya, adik kandung. Ketika ditugaskan jadi dokter di Batam ya Bapak Ibu ya. Jadi di situ ada asrama tenaga kesehatan, tenaga medis. Pokoknya tim penanggulangan Covid ketika itu. Ada salah satu perawat yang kesurupan perawat. Ya. Kemudian ada salah satu aparat di situ. Aparat tentara. Ya mungkinnya kurang mengaji kan. Ya awam. Ada aparat tentara di situ, apa katanya? Wak bawa sajalah ke dukun. Ya, kita bawa sajalah ke dukun biar cepat. Adik ambo awak kecilnya enggak boleh, jangan sampai bawa ke dukun. Biar awak selesaikan risiko dulu. Ya, biar awak selesaikan risiko dulu. Ya, hafalan Quran lai tiga juz. Tapi nan ayat-ayat ruqyah nan utama tentu Fatihah dulu. Fatihah saja dibaca. Tapi nan di dalam hati, nan keyakinannya ketika membaca itu ya bas sabui mana di hatinya. Ya Allah, mangkuihkan bacaan ambo, itulah kira-kira. Sebab kalau bacaan ambo ko ndak mangkuih, mangku perawat ko dibawa ke mana? Kalau lamode itu taruhannya kan sedang kue-kuenya iman tuh. Kalau ndak mangkuih ko bacaan Fatihah, yo dibawanya ke dukun. Jangan sampai pada ko dibawa ke dukun, dibaca Fatihah, diambuih kan. Sehatnya. Ya, memang sama nama tuang ke keyakinan. Kadang-kadang yang kita baca, ini dalam ruqyah Bapak-bapak Ibu, kadang-kadang yang kita baca pun tidak harus bahasa Arab, tidak harus Al-Qur'an. Tabib-tabib di kampung, tabib-tabib di kampung pernah dulu ketika SD. Ko tangan ko kanai baro tungku, orang barale, wah duduk-duduk ada tungku, wak kira aman, di bawah di abu, di bawahnya abu, duduk ada tungku, wak kira aman. Kiranya tidak seimbang jatuh. Tanganku pas di abu, kiranya di bawah abuku barunya itu. Wah, malah tua tangan dibawa ke tabib kampung. Kalau dibawa ke Mantari, dokter paling-paling ada kayaknya bioplasenton. Ya, namanya loko bakar. Tapi dibawa ke tabib punya doa seminarnya. Pakai entah daun apa, daun tawa, daun kacang, wallahu alam, pokoknya banyak baraya betul daun go, ada genya ianya kamu sambil mana-mana ke nyo maca doa bismillahirrahmanirrahim. Dan dapat dia mau Fatihah saja. Tapi sudah Fatihah dan dibacanya salawat Nabi alaihi terang ketika kita. Atu alih tawa Allah. Mana itu. Tawa. Tawa aku kan dari bahasa Arab. Sampai ke tawa. Bahasa awaknya tawa. Tawa aku sebenarnya dari bahasa Arab. Bahasa Arab obat dawa. Ini nampak tulisannya Bu? Bahasa Arab obat apa? Dawa. Kalau bahasa awaknya tawa. Tawa, bahasa Arabnya dawa. Nah, orang-orang kampung dulu ya, tidak semuanya mampu untuk menghafal Quran atau setidaknya menghafal ayat-ayat ruqyah. Lalu bagaimana kalau mereka tidak mampu? Ya mereka cuma tahu doa dalam bahasa masing-masing. Yang penting bahasa apapun yang dipakai, semua meminta kepada Allah. Tapi kalau meminta kepada selain Allah, nah itu baru. Bahkan kalau kita nisbatkan kesembuhan itu kepada Al-Quran, sirik. Ada orang digigit ular, dia baca Fatihah. Bacanya Fatihah. Sampai walad dhalin, disiramnya aku kemudian kabake bisu ulahnya, sehatnya. Hilang sakit digigit ular. Keceknya.
Kalau ndak di air kau mati dia. Walaupun yang dibaca tadi Al-Fatihah. Atau dia bilang, kalau bukan karena Al-Fatihah mati saya. Berarti dia katakan Al-Fatihah yang menghilangkan penyakit. Padahal kalau kita sakit yang menghilangkan penyakit siapa? Cuma Allah. Ini penting nih. Ya. Jadi standar syirik atau tidak itu bukan bacaan bahkan. Ya, kalau zahir tentu kita tengok ini orang meminta kepada Allah atau kepada selain Allah. Yang jadi standar hakikatnya adalah ini orang meyakini siapa yang menghilangkan penyakit. Keyakinan kita sebagai orang Islam secara hakikat yang menghilangkan penyakit adalah Allah. Ya. Jomik. Tuh. Bah, ini tak paham loh. Kaset saja di duian. Speaker. Ya. 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 Iya. Kau masalah ruqyah ke cek. Ambo mohon maaf, kau mungkin banyak lo ndak kesetuju, jambo nak salah, ambo sabui. Ruqyah masal tu ambo nak setuju. Itu bid'ah. Ruqyah masal kumpulan orang kemudian di ruqyah secara masal. Ruqyah kau baru be. Ruqyah ini adalah berobat. Dan baru be kau ba masa terati lo dokter ala barat daripada bawa le. Baru be kau kan ada privasi antara pasien dengan dokter. Kau mohon maaf, kadang-kadang baca lihat ruqyah masal, sudah baca ruqyah mengamuk, ngamuk aja bantar terbuka bagi auratnya beku, nampak ke aibnya beku. Ya, kau penting kau. Jadi jangan, ya walaupun ayat Al-Quran yang dibaca, akan tetapi kehormatan manusia dalam proses ruqyah, kau perlu juga diperhatikan. Nah, dan sebagaimana baru be, namanya ruqyah baru be. Selagi ada yang bisa meruqyah itu perempuan, kalau pasiennya perempuan, bawa kepada peruqyah perempuan. Di masa Nabi juga peruqyah perempuan ada namanya Asyifa. Beliau disuruh untuk mengajarkan Siti Aisyah meruqyah. Aduh. Ya. Tapi kalau misalkan ruqyah masalahnya. Iya, kalau laki-laki baru be lah situ. Iya. Iya. Mungkin merosok-rosok angin tak. Lah tu bit. Wallahu a'lam. Kuat di ruqyah cik membawa. Ya. Yang penting selagi ada peruqyah perempuan, bawa ke peruqyah perempuan. Dan tidak semua penyakit, kalau tak ada peruqyah perempuan baru baik normal saja. Ya, baru baik biasa saja. Karena sebenarnya ruqyah ini kan pengobatannya pengobatan menggunakan mukjizat Quran ya. Pengobatan mukjizat Quran. Khariqul lil adah. Ya, khariqul lil adah. Ambo pribadi ruqyah ya sekali seumur hidup. Itu pun ketika di pesantren dulu. Kelas 1 baru tamat SD berarti. Enggak. Ada pertama ambo satu ruqyah masal, 2 kali berarti. Pertama satu ruqyah masal. Ruqyah masal dulu di sekolah bahaya kan itu ruqyah. Bacaan ayat ngamuk orang suka. Orang kuat tuh panjang gilo. Ya. Kecil orang ruqyah aku bisa pindah-pindah. Kalau kau ngamuk bisa pindah ke awak. Wallahu alam, kamu nak tahu. Mungkin setan di badanmu lah banyaknya jadi payah lagi masuk ke mana.
Ayo. Ah. Kalau Syekhul Azhar, Syekh Al-Azhar Bapak Ibu, itu beliau menentang setan kok bisa mengambil alih tubuh manusia. Tidak ada setan mengambil alih tubuh manusia. Maksudnya bahwa setan bisa membisiki manusia melakukan sesuatu, betul. Ya, setan bisa membisiki manusia untuk melakukan sesuatu, betul. Tapi pokoknya tuh ruqyah mau pertama. Ya. Ruqyah kedua, privat. Ada syekh dari Mesir yang meminta, "Syekh, tolong bacakan ayat-ayat ruqyah kamu." Nah, ini paciknya kepala ambo, syekhnya laki-laki, ambo laki-laki. Jadinya ayat ruqyah lah, selesai. Itu saja. Terus sampai gini, ya setiap salat yang kita lakukan, setiap zikir yang kita baca, ayat Al-Quran yang kita baca, itu semua sebenarnya adalah benteng kita. Kan Allah sendiri yang katakan, wa idza qara'tal qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Kalau kamu baca Al-Qur'an, maka kami jadikan antara kamu dan orang-orang yang tidak percaya dengan akhirat hijab. Saya enggak dulu. Ya. Nah, pokoknya Bapak Ibu, ruqyah ini adalah berobat. Kalau berobat, adab-adab berobatnya sama. Pasien perempuan sebaiknya ditangani juga oleh dokter yang perempuan. Terutama kalau misalkan perlu buka aurat atau perlu disentuh. Nah, itu. Ya, wak pas ruqyahnya sebenarnya awak membahas hadiah kambingnya ya. Jadi karena tadi dijanjikan hadiah kambing, nah bagaimana? Nabi bilang, dari mana kamu tahu kalau Al-Fatihah itu bisa dijadikan ruqyah? Nah, kemudian Nabi katakan, qad asabtum, kalian sudah benar. Berarti yang dibenarkan Nabi semua rangkaian kejadian tadi apa saja? Meruqyah dengan Fatihah dibenarkan oleh Nabi. Mereka minta hadiah imbalan, itu dibenarkan juga oleh Nabi. Jadi bukan cuma ruqyahnya yang dibenarkan oleh Nabi, bahkan hadiah kambing yang mereka dapatkan itu juga dibenarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apa kata Nabi? Iqsimu wadribu li ma'akum sahma. Bagi-bagilah kambing itu siswan untuk ambo. Kata Nabi seperti itu. Ya, buatkan bagiku satu saham atau satu bagian, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahasa awaknya ya. Bagi-bagi lah leh. Itu nama lah halal tuh. Aja lupa ambo lagi lu cetek di. Itulah kira-kira kata Nabi ya. Fadhahika Rasulullah, Nabi Muhammad pun tertawa. Jadi Nabi ko panggala, enak udah ikut jawi orang. Nabi, kami tadi berhenti di sebuah perkampungan, kiranya apa konya di gigi ula, kami bacaan Fatihah, sehat, diagiahnya kami kambing di orang kampung tu. Bah kira-kira dari mana pe kepandaian tu? Ada mana itu Nabi. Orang kini kan ada hal nanyo nak tahu, nak dapat dalil. Kerja saya tu. Kerja Nabi itulah kerajaan. Nah, kalau Nabi kan relax. Ini bertentangan dengan syariat atau tidak? Enggak. Yang dibaca apa? Al-Fatihah. Sudah aman. Mau itu kadang-kadang orang banyak tanya tentang dukun kampung, enggak? Dukun kampung. Yang baru dia daun tawar. Daun tawar itu dikeletiaknya. Ya Bu ya. Tahu di Bengkulu ada juga ya. Di Aceh ada, Sumatera Utara ada, Bengkulu lain, di Awak lain loh, daun tawar. Yang mau tanya apa bukan masalah daun tawar, yang dibacakan kepada iya dan daun tawar itu apa? Al-Fatihah, iya. Salawat Nabi, iya. Doa, iya. Kepada siapa berdoa? Kantu balau atau ke Allah? Ke Allah, halal. Simpel saja. Kan itu spirit Nabi. Ada yang baca Fatihah, sudah. Tapi kalau misalkan orang datang ini bilang, apa yang kamu baca? Andai dia bilang, yang saya baca mantra-mantra jahiliyah, pasti berang Nabi. Ya sama dengan sekarang juga. Kalau kita dapati fenomena, kalau di Aceh namanya pasejuk. Pasejuk kuba ayo itu. Air dibacakan Quran, bacakan salawat, kelatihan. Ya. Dulu aliran gini, kalau guru orang nan membaca ayatnya sirik tu. Tapi kalau guru ambo nan membaca ayatnya tu ayat ruqyah namanya. Itu kacau. Ada satu-satu mende-mende itu standar ganda.
Ya. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu ragu dengan pengobatan-pengobatan seperti ini, kalau ragu enggak usah. Ya kan simpel saja. Da ma yaribuka ila ma la yaribu. Tinggalkan yang membuat ragu, cari saja nanti membuat ragu. Ya, lanjut. Dan jangan lupa baca Al-Quran untuk diri sendiri ya. Bagi PR ya, Bapak Ibu. Setiap pagi kalau baca zikir paginya kalau bisa wirid Imam Nawawi. Wirid Imam Nawawi. Saya lihat di YouTube ya. Di YouTube atau di Google redaksinya wirid Imam Nawawi itu seperti apa. Ya, pokoknya di dalam wirid Imam Nawawi itu tentu ada wirid-wirid yang maksur yang sudah terkenal seperti Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi, termasuk ayat yang tadi kami baca wa idza qara'tal qur'ana ja'alna bainaka. Nah, di situ maksur ya wirid Imam Nawawi. Nyo zikir pagi kok banyak lo orang nama nyusun bapak-bapak ibu. Ya, banyak orang menyusun zikir pagi. Tapi kita ambillah nih dari tokoh hebat penulis syarah Sahih Muslim yang paling mantap ya, Al-Minhaj. Imam Nawawi penulis Riyadhus Shalihin, penulis Arba'in. Nah, beliau juga punya zikir pagi. Silakan nanti cari ya di YouTube. Cari di Google. Redaksi wirid Imam Nawawi. Ini baca setiap pagi. Ya, lepas salat duha misalkan. Nah, jadi ini dulu. Hadis tentang kebolehan mensyaratkan hadiah untuk amal. Ini berarti seolah-olah berjudi ya. Dengan kata lain, kalau sukses dia mengobati kepala kampung, maka dia dapat kambing. Tapi kalau dia tidak sukses, maka dia tidak dapat apa-apa. Ini berbeda dengan ijarah atau sewa jasa. Sukses atau tidak sukses pekerjaan, yang penting upahnya dibayar. Per jam berapa, per hari berapa, per bulan berapa. Nah, kadang-kadang dalam ya, pekerjaan upah-upah tuh orang asal-asalan kerajo jadinya. Batu sukses tak sukses kerajo nanawa tetap dapat gaji. Itu makanya banyak BUMN itu nak selesai. Ya Garuda rugi itu. Batu itu orangnya dapat gaji aja. Walaupun ndak balabo. Ya, terus karena istilahnya bail out oleh negara, seperti dibantu disuntik dana oleh negara. Nah, inilah karena dulu dan antara ingin menyuntik dana. Itulah contoh. Makanya ini penting juga, ini akad bisa dipakai kalau amanah sudah banyak hilang. Kalau amanah sudah banyak hilang, ini bisa dipakai. Apa itu? Kalau kamu sukses kerja baru kamu dapat gaji. Kalau kamu tidak sukses kerja tidak usah. Jadi orang terpaksa untuk profesional. Nah, lanjut. Akad jualah ini bapak-bapak ibu, sedikit ya. Akad jualah ini berarti ada orang yang menjanjikan hadiah, kemudian ada pekerja, ya kemudian ada lagi namanya pekerjaan. Ada pekerjaannya, ada hadiahnya. Ada orang menjanjikan hadiah, ada pekerja. Ini orangnya nih. Kemudian apa lagi? Ada pekerjaannya. Kemudian apa lagi? Ada hadiahnya. Nah, untuk orang yang melaksanakannya itu boleh muayyan, boleh tidak muayyan. Maksudnya apa? Boleh akad itu dikhususkan pada satu orang. Datang orang ke rumah kita, kemudian kita bilang, kamu, kalau kamu bisa membuat anak saya pandai membaca, mampu membaca, kamu dapat 10 juta. Nah, berarti akad ini hanya berlaku untuk satu orang ini saja. Tapi boleh jadi akadnya luas. Apa katanya? Dibuat iklan di Facebook, di Instagram, dibuat iklan di baliho. Dicari pengajar membaca dan menulis anak usia 7 tahun yang mampu membuat anak ini membaca dan menulis dapat 10 juta. Nah, ini berarti pesertanya bisa siapa saja. Nah, biasanya di masa Nabi juga akad ini bisa dipakai untuk barang hilang. Kudonya hilang, ya dibuatnya pengumuman. Siapa yang menemukan kuda saya dan mengembalikan ke rumah saya, maka dia dapat sekian. Nah, ini namanya apa? Akad terbuka.
akad sayembara terbuka. Tapi boleh juga sayembaranya istilahnya sayembara yang tertutup seperti yang kita sebutkan tadi. Dicari satu orang, dibilang pada dia, kalau kamu bisa membuat anak saya pandai membaca dan menulis, kamu dapat sekian. Itu ada dua bentuk jadinya ya sayembara ini. Nah, itu barangkali kajian kita malam hari ini tentang akad ju'alah. Insyaallah pertemuan selanjutnya kita akan membahas akad suluh. Suluh itu akad mengurangi utang. Aku kebalikan riba ya. Suluh ini kebalikan riba. Kalau riba itu menambah utang, kalau suluh ini akad mengurangi utang. Itu barangkali Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat kajian kita malam hari ini untuk Bapak-bapak Ibu-ibu, terutama untuk kami pribadi yang menyampaikan. Mohon maaf kalau ada yang salah, ada yang kurang, ada sesuatu yang tidak kami letakkan pada tempatnya. Semoga sebagaimana Allah kumpulkan kita di sini, Allah kumpulkan pula kita nanti bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.